Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Dumateng para alim, para sepuh, bini sepuh dan bapak para penasihat ingkang kula hormati, Bapak Ketua RT 3 RW 4 Bapak Sunartianto dan jajarannya yang saya hormati, bapak-bapak dan saudara-saudara segenap warga RT 3 RW 4 juga yang saya hormati. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada malam hari ini bisa duduk bersama berwajah bersilaturahim dalam rangka rapat warga triwulan pertama di tahun 2024 ini, dan suasana Idul Fitri dalam bulan Syawal. Saya tidak lupa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak-bapak dan saudara sekalian, adapun acara pada malam hari ini yaitu rapat warga triwulan pertama. Ada beberapa acara. Yang pertama yaitu pembukaan sambutan ketua RT, kemudian nomor 3 laporan keuangan dari bendahara, kemudian keempat laporan dari seksi-seksi dan pembahasannya nanti dari seksi pembangunan, kemudian seksi sosial, seksi perlengkapan, seksi keamanan, dan terakhir seksi kerohanian. Untuk itu, agar rapat pada malam hari ini berjalan lancar dan membuahkan hasil yang baik kepada kampung kita, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyikat waktu, langsung saja untuk acara yang pertama yaitu atau yang kedua, sambutan dari Bapak Ketua RT kepada beliau Bapak Sunartianto, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati sesepuh yang saya hormati Bapak Penasehat, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, dan saya hormati staf-staf atau pengurus PRT-an, Bapak Budi sebagai wakil yang terhormat, yang saya hormati Bapak-bapak semua yang hadir pada malam ini yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini suatu penghormatan bagi saya sebagai ketua RT dan pengurus untuk menghadirkan panjenengan semua bisa hadir. Mudah-mudahan dengan hadirin panjenengan yang bawa suasana dingin, suasana sejuk, dan suasana bahagia kepada saya, khususnya kepada pengurus. Dan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua dengan niat melangkah dari rumah menuju ke undangan sosial ini yang diagendakan dari pengurus, yaitu per 3 bulan. Kami mohon maaf yang seharusnya kita laksanakan bulan puasa, karena keadaan kita atau semuanya kita melaksanakan ibadah bulan puasa akhirnya tertunda pada malam hari ini bisa terlaksana dan tidak mengurangi rasa hormat kepada panjenengan semua.
Dan dua kalinya sholawat serta salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pada kita semua, memberikan bimbingan kepada kita semua, memberikan suri teladan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari berikutnya pada di yaumil akhirat. Bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam ini, mungkin Ibu Luani dan untuk yang kaitan dengan bendera juga hadir. Selamat malam Ibu Luani hadirannya. Untuk selanjutnya agenda yang kita laksanakan yaitu program yang dilaksanakan untuk pengurus dalam waktu 3 bulan ini adalah kami sangat mengucapkan terima kasih terutama kepada para seksi-seksi kami yang bekerja dengan baik walaupun belum maksimal karena kita butuh proses. Dalam waktu 3 bulan ini kita baru mengucapkan bismillah untuk niat dengan ikhlas yaitu bersosial membangun lingkungan di wilayah RT 03 ini, dan kami juga mohon dukungannya, mohon doa restunya dan mohon bimbingannya kepada sesepuh kami, pada senior-senior kami khususnya di lingkungan RT 03 ini. Insya Allah kami bekerja tanpa ada pamrih karena kita hidup di masyarakat ini adalah tentunya harus saling bekerja sama, saling bersinergi, saling menghormati dan menghargai. Ini dari kami. Kemudian pada malam ini disampaikan oleh sekretaris yaitu kaitan dengan program yang nanti akan disampaikan kinerja dalam 3 bulan ini. Semestinya para seksi kami untuk bekerja semaksimal mungkin, semampu mungkin, karena amanah yang diberikan masyarakat atau warga RT 03 ini adalah amanah yang harus Bapak laksanakan. Oleh karena itu nanti mohon para seksi kami untuk menyampaikan pelaporannya, kemudian evaluasi yang dilaksanakan baik dalam 3 bulan ini. Alhamdulillah program pertama yaitu melaksanakan kerja bakti sudah dilaksanakan, pembangunan mungkin baru tingkat kecil, tidak apa-apa karena jangka pendek. Kita perlu perawatan yang ada di lingkungan kita ini, yang berada di tempat tinggal ini, mudah-mudahan nanti bisa lebih bagus, lebih baik lagi, bisa dipandang lebih enak lagi. Yang perlu diperbaiki yang sudah ada kita rawat sebaik mungkin. Kemarin pada rapat yang ke bulan yang 3 bulan yang lalu kita adalah membahas masalah program jangka pendek, yaitu kita perawatan sarana fasilitas yang ada yang perlu kita baiki. Tidak mungkin langsung kita membangun sebaik mungkin karena kita butuh waktu dan kita butuh yaitu program-program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Oleh karena itu yang perlu kami sampaikan pada malam hari ini yaitu kaitan dengan program yang kita laksanakan, program jangka pendek. Oleh karena itu saya menghimbau, mengharap kepada warga khususnya 03 untuk membantu kinerja kami dalam pengurusan sebagai pelayan panjenengan semua, yaitu jangka pendek antara lain ya perawatan dulu mulai yang kecil, kemudian jangka menengah punya program kemarin dari seksi pembangunan yaitu akan membangun gudang inventaris yang berada di belakang bank sampah. Ini belum selesai karena terbatasan waktu juga, itu ada bulan puasa, kalau nanti untuk kerja bakti saya kira tidak maksimal. Ini terima kasih kepada seksi pembangunan yang sudah mengawali dengan program tersebut. Nah, dan kemudian juga kerja bakti yang dilaksanakan mungkin dari sebelah timur itu kemarin juga depannya Bu Arif, itu di depannya Gapura itu kemarin sudah keropos, kalau tidak ditangani kemungkinan Gapuranya bisa rubuh. Oleh karena itu dengan kerjasama masyarakat atau warga RT 03 sudah kita tangani, sudah alhamdulillah sudah bisa baik daripada yang kemarin. Dan kemudian juga kemarin ada masukan juga dari Ibu Arif, itu di sebelah barat itu juga ada paving ataupun jalan yang rusak yang perlu kita perbaiki. Oleh karena itu program kerja bakti yang nanti kita laksanakan dalam minggu pertama ini kita laksanakan. Mungkin dalam kerja minggu yang pertama untuk bulan depan saya kira itu tidak bisa dilaksanakan, nanti itu harinya maju atau mundur karena dari saudara kita Bapak Budarsono akan melaksanakan resepsi pernikahan putranya. Nanti tertarik kita dukung untuk pelaksananya beliaunya. Untuk masalah kerja bakti nanti bisa kita rapatkan lagi mundur atau maju, ya Pak, ya.
karena harus menghormati, menghargai saudara kita yang mempunyai hajat. Nah, kemudian untuk jangka panjangnya nanti sesuai dengan rencana kami akan melengkapi, yaitu inventaris yang berada di RT 03, termasuk terok, termasuk sound system, ini kursi, meja, ini harapan saya mempunyai. Supaya apa Pak Nar? Supaya warga pada saat ada kegiatan yang sifatnya tidak besar, mungkin ada mau mempunyai hajat atau mempunyai kesusahan, minimal kita punya sendiri dan tidak menyewa, dan bisa meringankan beban daripada warga kita sendiri. Itu nanti untuk program-program yang akan kita laksanakan. Untuk itu kami mohon dukungannya kepada seluruh elemen yang berada di sini. Warga RT 03 ini selalu mendukung untuk kegiatan program ini, dan nantinya juga bermanfaat untuk warga kita sendiri, untuk anak-anak kita sendiri, untuk anak cucu kita sendiri. Itu nanti yang kita sampaikan. Dan kemudian evaluasi yang kita laksanakan dalam jangka waktu 3 bulan ini, yang pertama kita melaksanakan jaga kamling. Ini suatu buat saya terima kasih dengan keadaan situasi lingkungan dimanapun berada ini kondusif, ini sangat kurang sekali. Nah, kebetulan dari kami, dari pengurus, kita rapatkan untuk pelaksanaan kamling. Tentunya itu keamanan lingkungan, ya kita harus berhati-hati. Walaupun ini program yang lainnya tidak ada, yang lainnya tidak ada, kami akan mengawali karena kami hidup dalam di masyarakat ini. Tentunya yang perlu dibutuhkan yaitu adalah keamanan, kebersamaan, kerukunan. Itulah sangat penting sekali. Toh nanti yang lain-lainnya itu adalah sebagai bumbu buat partner ya. Oleh karena itu yang sudah melaksanakan pada saat jaga kamling, saya ucapkan terima kasih. Mungkin yang masih ada pro kontra, harapan saya karena ini sudah didapatkan tidak ujuk-ujuk, untuk keamanan sudah dilaksanakan pada rapat yang telah dilaksanakan di rumah Bapak Mail. Ini sudah dilaksanakan rapatnya dan pelaksanaannya alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Oleh karena itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada seksi keamanan yang telah memberikan program untuk keamanan, ini pengamanan di lingkungan. Ini saya mengucapkan terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua RT atas sambutannya. Pak Rail. Yang tadi sambutan dari Pak Ketua RT, beliau menekankan agar warga bersinergi, kerjasama di antara warga, dan memohon dukungannya dalam pelaksanaan program-programnya. Itu yang saya garis bawahi. Selanjutnya sambutan dari bendara dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Aris Pianto. Laporan kas Bapak untuk triwulan yang pertama, saldo awal sejumlah 1.500.000. Ini dari RT yang lama. Untuk pengeluaran tanggal 22 Desember untuk fotokopi undangan rapat 16.500. Tanggal 23 bulan 12 pembelian alat tulis 40.500. Konsumsi rapat 162.000. Tanggal 24 Desember ada penambahan daya PLN dari 900 watt menjadi 2.200 watt. Biaya yang diperlukan sejumlah 850.000. Ada sumbangan dari donatur yaitu Bapak Eni
sejumlah 350.000, jadi kas yang dikeluarkan 500.000. Untuk tanggal 30 bulan 12, fotokopi undangan pergantian tahun 14.000. Total pengeluaran pada bulan Desember sejumlah 733.000, dan untuk saldo bulan Desember 767.000. Sedang untuk bulan Januari, saldo awal bulan Desember dari bulan Desember sejumlah 767.000. Untuk pengeluaran tanggal 3 bulan 1 berupa fotokopi kartu iuran RT 34.000. Tanggal 6 bulan 1 setor RW bulan Januari 2024 1.296.000. Tanggal 21 bulan 1 fotokopi undangan kerja bakti 17.000. Untuk total pengeluaran sejumlah 1.347.000. Sedang untuk pemasukan bulan Januari, untuk iuran kas yang masuk bulan Januari sejumlah 141.000. Sedang ada pinjaman dari bank sampah sejumlah 439.000. Total pemasukan pada bulan Januari 580.000. Sedang untuk saldo bulan Januari 0. Untuk bulan Februari, iuran yang masuk untuk kas RT sejumlah 165.000. Total pemasukan 165.000. Saldo kas bulan Februari 165.000. Untuk bulan Maret, tanggal 31 bulan 3, iuran kas RT bulan Maret sejumlah 153.000. Untuk total pemasukan 153.000. Untuk saldo bulan Februari, untuk saldo bulan Maret sejumlah 318.000. Untuk dana talangan dari bank sampah nanti akan dikembalikan kalau sudah melebihi pemasukan dari kas. Demikian laporan dari Bendahara RT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan dari Bendahara tentang kas atau keuangan di RT 3. Selanjutnya dari seksi-seksi mungkin memberi laporan atau rencana atau program dan lain-lain. Kami mohon dimulai dari seksi pembangunan kepada Bapak Heni Dibri. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk laporan segi pembangunan per Januari 2024, saya laporkan saldo dari RT lama itu 439.000 dibeli. Terus untuk pembeliannya, beli lampu 2 unit untuk yang sebelah ini dekatnya pos itu habisnya 354.000, kabel plus fittingan plus lampu. Terus ada pemasukan dari My Republic itu bantuan 1 juta mana ya? Enggak, yang dari My Republic belum itu. Terus pembelian untuk gudang belakang itu beli pasir, beli spandek, ini semua ada bonnya ini. Habisnya 1.640.000.
Terus untuk bulan Februari itu ada saldo 299.000, ada pemasukan lagi dari First Media 500.000. Terus untuk perbaikan itu kot ya timur itu habisnya 675.000. Jadi minus, itu aslinya minus, tapi masih ada saldo 539.000. Untuk bulan Maret ini pembelian pulsa token itu 156.000. Pemasukan bulan Maret 153.000. Jadi tapi masih ada saldonya itu 512.000. Saldo akhir sekarang itu 512.000. Nanti akan saya belikan bata ringan untuk meneruskan pembangunan belakang nanti. 1 kubik harganya sekitar 750.000. Jadi masih kurang dikit lah, gak apa-apa, yang penting jalan Pak ya. Itu laporan dari seksi pembangunan. Jadi nanti mulai minggu depan itu kita mulai meneruskan pembangunan tempatnya ini nanti terop, karena teropnya udah ada, tempatnya belum ada, jadi kita kebut nanti. Termasuk son nanti dimasukkan di bank sampah, nggak apa-apa Pak sementara nanti. Itu aja laporan dari seksi pembangunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widodo sebagai seksi pembangunan, kemudian dilanjutkan dari seksi sosial Bapak Sarudin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan dari seksi sosial atau Sinoma. Saldo awal mulai dari RT lama ke RT baru 572.000. Ada pemasukan bulan Januari 94.000 rupiah menjadi 666.000 rupiah yang bulan Januari. Dan Februari pemasukan 110.000 rupiah. Jadi kas sosial Februari 776.000. Dan pada bulan Maret itu ada pemasukan 102.000 rupiah menjadi saldonya 878. Dan ada kunjungan ke anaknya Pak Yogi 100.000 menjadi saldo akhir ini sementara 778.000. Itu laporan dari seksi sosial Sinuman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perlengkapan Bapak Dharma Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon izin dan berterima kasih diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari seksi perlengkapan. Di sini cuma sedikit saya laporkan untuk inventaris di bidang perlengkapan. Yang ada baru 1 unit sound system. Kemudian yang kedua inventaris terpal ukuran 4x6 meter. Itu baru selesai pada tanggal 19 April 2024. Ya, kami berharap mudah-mudahan dengan adanya 1 unit terpal ukuran 4x6 kita bisa menambah lagi 1 unit. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua di RT 3 RW 4.
terop ya, terop, maaf, terpal. Oke. Kemudian alhamdulillah pada tanggal 20 April sound system kita dipinjam sama RT 4 Pak ya, dan kita dikasih uang ya, uang seikhlasnya 100.000. Ini saya tulis, mudah-mudahan nanti bisa berkembang. Barangkali nanti ada RT lain pinjam, kita sambut dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi berkah, berkembang terus. Baik bapak-bapak, ibu, terima kasih banyak. Hanya sekian bisa saya laporkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dharma Utama atas keterangannya. Dilanjut seksi keamanan kepada Bapak Sahroni. Monggo Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Seksi keamanan pada malam hari ini melaporkan selama kegiatan kurang lebih 3 bulan berjalan ini berdasarkan hasil kesepakatan notulen di rumahnya Bapak Makil. Insya Allah program apa yang dilaksanakan dari KRT-an berjalan dengan lancar, aman, tanpa suatu kendala apapun. Jadi saya mewakili bapak-bapak semua sebagai seksi keamanan berterima kasih banyak kepada bapak-bapak semua yang telah sudi mendukung program, khususnya mendukung seksi keamanan di dalam bidang keamanan kampung ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak atas kerjasamanya selama ini. Mungkin kedepannya kita benahin yang kurang, kita benahin terus. Jadi masalah trouble dikit, yang penting tujuannya kita gimana menciptakan lingkungan khususnya di RT 3 ini aman, terkendali. Itu harapan kita semua. Jadi ada beberapa hal yang saya bahas pada malam hari ini, mungkin terkait dengan jaga. Soalnya saya seksi keamanan harus mengutarakan apa yang menjadi unek-unek bapak-bapak sekalian. Jadi kita semua dituntut kepedulian kepada kampung kita yang tercinta ini, gimana kita saling memiliki di dalam kampung ini. Itu tujuannya Pak. Mohon maaf sebelumnya, saya cuma mewakili bapak-bapak semua. Prosedur saya laksanakan insya Allah dengan sebisa-bisa saya. Mungkin kemarin ada beberapa bapak-bapak yang mungkin tidak bisa ngasih, nggak bisa jaga. Ada beberapa bapak-bapak yang ngasih konsumsi dan nggak bisa konsumsi mungkin dengan uang. Ada di sini 100 uang saya pegang, itu Pak. Aslinya itu uang, nanti bisa dipertanyakan uang itu untuk apa aslinya. Kalau saya luruskan, mungkin biar tahu uang itu aslinya hak paten dari divisi jaga, nggak bisa dibawa kemana-mana. Tapi kebetulan yang jaga-jaga itu nggak mau Pak, tak amankan aja, nggak mau gitu Pak. Ya mungkin penyampaian saya cuma itu aja, tapi saya minta bantuan dari bapak-bapak. Seandainya melaksanakan jaga, tolong koordinasi, kita buat senyaman-nyamannya kampung kita, sebuat seenak-enaknya kita, nggak usah kita kaku-kaku gitu. Kalau sesuai prosedur kita di kampung ini Pak. Yang penting jaga, kalau nggak ada laporan, insya Allah nggak ada, kita sama-sama tiap hari ketemu kok. Mungkin itu Pak RT semua, bapak-bapak semua, mohon maaf. Ini yang ngomong ini, mohon maaf, bukan Roni Pak, tapi seksi keamanan. Di situ saya takut nanti saya nggak laksanakan, kena nanti saya Pak. Mungkin itu laporan dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya selama ini. Tujuan saya itu yang ngomong seksi keaman, bukan Roninya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Romi sebagai seksi kerohanian di RT3 mungkin ada program atau yang lain, monggo Pak Romi Julianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Bapak, Ibu, ini mumpung masih bulan Syawal dan masih alam Lebaran, saya pribadi dan keluarga dan luput dari kesalahan. Dari itu saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian semua yang hadir dalam rapat malam hari ini, saya sebagai si rohani satu dan si rohani kedua Bapak Khairon, dalam waktu dekat ini saya pribadi dan mungkin masyarakat di RT3 RW 4 akan punya hajat, yaitu halal bihalal. Insya Allah kami adakan tanggal 28 April, tepatnya di hari Minggu pada sholat Isya. Nah, kemarin sempat kami rapatkan antar pengurus saja, mohon maaf kami tidak bisa mengundang keluarga, tapi hasil dari notulen rapat kami tadi pagi sudah disebarkan sama sekretariat, sekretaris Bapak Fajar. Insya Allah itu bisa mewakili Bapak, Ibu-ibu yang mungkin belum ikut rapat. Pada intinya semua pos untuk masalah penceramah, sholawat sudah tercover semua, Pak. Ya alhamdulillah, itu antusias dari Bapak-bapak atau Ibu-ibu pengurus. Kami tidak menutup kemungkinan mungkin dari bapak-bapak yang malam hari ini belum tahu apa dari hajat si rohani nanti, mungkin bisa memberikan donatur atau apa yang bisa, tidak harus materi ya, mungkin pikiran atau apa. Tanggal 28 besok 28 pagi itu ditamakan, kalau ada waktu tidak ada udur bisa bakti, Pak ya. Jadi pasar terop insya Allah terop 1 sudah terwakili. Kami rencananya ada 2 terop, Pak. Nah, 2 terop ini kami kemarin sudah koordinasi dengan seksi perlengkapan Bapak Zainul. Ini kemungkinan kita pinjam di RT 5, yaitu 125, itu bongkar pasang sendiri. Dan ada 2 alternatif, yang mungkin satunya alternatifnya pinjam bongkar pasang sendiri kurang lebih 250 biasanya. Oh ya. Ya mohon maaf, ini lebih wajar, masalahnya ini ada program yang terus berapa? Kata-kata. Ya pada intinya itu Pak ya, nanti tanggal 28 itu akan ada hajatan di RT 3 RW 4 halal bihalal. Semua warga saya minta kehadirannya Bapak, Ibu, dan mungkin anak-anaknya ya. Itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan ada program yaitu pelaksanaan halal bihalal yang akan dilaksanakan tanggal 28 April 2004. Demikian. Selanjutnya Ibu Roni akan menyampaikan, melaporkan keuangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami melaporkan kas untuk setor RD. Mulai bulan Februari ada pemasukan iuran bulan Januari 1.269.000 dan ditalangi uang dari Puroni 211.500 untuk penambahan 4,5 untuk bayar tambahan satpam, dan pemasukan dari Pak Yogi bayar iuran yang lama 378.000, dan kas masuk untuk iuran bulan Februari sebesar 1.719.000. Jadi pemasukan 3.577.500. Untuk pengeluaran bulan Februari kita setor ke RW bulan Februari 1.480.500. Dan pengembalian uang Puroni 211.500. Jadi pengeluaran bulan Februari 1.692.000. Saldo bulan Februari sebesar 1.885.500. Untuk bulan Maret, saldo awal bulan Maret 1.885.500. Kita setor bulan Maret 1.480.500. Kas masuk untuk bulan Maret sebesar 1.597.500. Dan kas masuk untuk pembayaran THR 1.100.000. Jadi pemasukan bulan Maret 4.583.000. Kita keluarkan untuk bayar RW, setor RW bulan Maret 1.480.500. Jadi saldo terakhir bulan Maret 3.102.500. Untuk saldo awal bulan April 3.102.500. Kita setor bulan April 1.449.000. Setor lagi untuk THR 1.012.000. Jadi bulan April setor 2.461.000. Saldo terakhir tanggal 21 April sebesar 641.500. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bendara cukup jelas. Kemudian pembahasan dari Bapak dan Saudara sekalian, mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait laporan dari seksi-seksi dari awal tadi. Untuk itu seksi pembahasan dipersilakan, mungkin ada yang mau tanya. Demikian Bapak Saudara, dipersilakan. Bapak ada ide, saran, mohon disampaikan demi kepentingan RT kita semua. Monggo, saya persilakan. Berhubung kemarin itu saya mau menanyakan tentang jaga malam, Pak ya. Ya kebetulan rapat pertama saya
juga hadir, jadi kurang pas saya menanggapi tentang jaga malam. Jaga malam yang sekarang ini kita lakukan hanya 2,5 jam dengan denda kalau nggak masuk, nggak jaga 50.000. Itu apa nggak keberatan? Yang kedua, waktu kerja siang. Kerja siang itu pasti nggak bisa jaga malam. Apa itu juga kena denda 50.000, kalau tidak tanpa konsumsi, kalau bisa itu dibebaskan. Apalagi yang notabene-nya kita juga bayar iuran RW untuk security, satpam penjagaan di PJI, kita juga jaga, berarti double-double Pak. Kalau bisa kita diringankan. Untuk sementara hanya itu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua RT bersama jajaran dan juga para sesepuh, bini sepuh, ibu-ibu, dan juga para penasehat dan juga seluruh warga yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama saya sampaikan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin karena saat ini masih di bulan Syawal. Saya mungkin menyambung dari yang disampaikan Pak Agus juga terkait masalah jaga. Pada saat itu mungkin juga benar yang disampaikan Pak Agus, saya juga nggak bisa hadir karena kebetulan ada rapat di balai desa, yaitu waktu pelantikan Ketua RT Sepetiting, sehingga saya tidak mengikuti dan juga kurang memahami. Makanya pernah saya tanyakan kepada Pak RT untuk definisi jaga, karena setahu saya jaga itu mulai jam 10 sampai jam 4, jadi mungkin lebih baiknya seperti itu. Nah kemarin itu ada yang di Nutulen akan diadakan jaga mulai jam 8 sampai jam 10. Artinya mungkin saran saja Pak RT atau Pak Roni, Pak Amanan, kalau memang kita disepakati seperti itu, yang dikata jaga mungkin seperti itu. Pernah saya tanyakan ke Pak Wakil RT, Pak Budi, untuk definisi jaga itu, beliau menjawab, Pak itu hanya untuk jangkruan aja, supaya kita lebih akrab. Jadi tadi Pak Agus menanyakan terkait satpam juga yang ada di RW, kita sudah setor ke RW tetapi masih ada jaga, memang betul adanya. Jadi saya mohon kalau memang itu diadakan jaga, tolong benar-benar definisinya dijelaskan, mungkin bisa ditingkatkan kalau memang itu untuk keamanan, tetapi saya kira sudah aman. Kampung kita juga sudah ada pagar 4 masing-masing, apa itu di atas bawah tengah sudah ada. Jadi saya mohon maaf juga, saya belum pernah bisa ikut jaga, kebetulan juga ada kemarin terakhir ada tamu juga dari Semarang. Karena durasinya sampai jam 10, saya akan jaga ke pos pun juga sudah percuma, tamu saya pulang setengah 11, dan kadang juga saya kerja pulang jam 9, setengah 10 sampai rumah. Kalau saya jaga juga hanya setengah jam. Saya kira itu mungkin mohon dijelaskan, kalau memang harus diadakan jaga atau sepakat dijaga, yang bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan kriteria jaga karena saya seksi keamanan. Coba yang pertama yang disampaikan oleh Pak Agus, sibuk karena kerja, denda 50, itu kan. Sampai sekarang yang nomor 1 kuncinya itu Pak, cuma komunikasi. Kita buat komunikasi, jadi jangan sampai, saya juga punya pemikiran, jangan sampai membebankan bapak-bapak yang udah kerja. Itu posisinya hari ini jaga,
bisa ditukar Pak, kan gitu. Tergantung kita, niatan kita demi kebersamaan kita, kan gitu Pak. Kalau masalah denda 50, wah itu aslinya kalau denda itu untuk mengasih uang yang tidak jaga, kan gitu Bapak. Itu kasih rokok satu bungkus lah itu. Kalau sampean dengan keberatan dengan denda, ya mungkin dibelikan kopi 2. Itu Pak, kalau prosedurnya aja kita buat selentur-lenturnya kalau masalah itu. Yang penting komunikasi Pak. Kalau sampean nggak bisa, telepon saya yang jaga Pak. Kan jelas. Itu mungkin gitu Pak Agus. Mungkin kurang pas apa gimana Pak Agus? Santai Pak Agus. Kalau saya, meskipun sama saya siap jaga cuma 2 jam, itu pun ada 3 personil di situ. Sampai nggak bisa ngomong ke saya. Komunikasi. Kita buat saudara-saudara kita bersaudara. Gitu. Gara-gara gini kita pecah. Gara-gara gini enggak Pak. Kita enjoy sekali Pak. Yang disampaikan dari itu mungkin itu bagus ya penjelasannya. Udah kita buat santai. Yang penting komunikasi. Saya menanggapi dari Pak Wahid, betul kalau sesuai prosedur jaga sampai jam 4 pagi. Kenapa di situ ada 2 jam? Gitu. Tugas dan tanggung jawab apa? Yang jelas kita membuka kunci sebelah barat, nutup dan buka, itu Pak. Jadi masalah keamanan pasti belum tentu aman. Kita tahu kayak kita dukun aja ke depannya kita aman, kan kayak gitu Pak. Jadi antisipasi kita antisipasi aja sehingga kita saling menjaga, tidak tergantung ke satu orang. Kita saling memiliki kampung ini Pak. Yang penting hati kita legowo. Saya juga aslinya ya gimana lagi untuk kebersamaan kita. Nah itu Pak. Kalau masalah aman, ya insya Allah ya belum aman. Itu enggak, soalnya kita nggak tahu ke depan-depannya. Kita siapkan di situ kan, kalau ada orang otomatis kalau secara itu nggak mau masuk. Tuh, begitu. Jadi kita buat nyantai aja, masalah pelaksanaan oke, tergantung dari kita sih sebagai warga. Saya juga warga, semua warga, karena saya ini yang menjalankan perintah-perintah dari bapak-bapak semua. Itu Pak. Mungkin Pak, kalau ya mohon maaf, meskipun sampai nggak jaga 1 tahun, berarti kena denda, udah umpamanya kena denda. Tuh, meski saya Pak terus terang nggak bisa, nggak apa-apa, nggak Pak ambil kalau saya Pak. Bukan itu tujuan saya, mencari uang. Ya contohnya kayak Gus gini, saya Gus yang kemarin yang jaga di pos Gus, aslinya itu oleh ngombe aku aslinya, oleh ngombe sak cingkir lah ganti inilah. Bukan perkara uang, denda-denda, tidak. Saya siapa? Bapak-bapak semua jaga, kalau nggak koordinasi dengan saya yang menjaga. Mungkin gitu Pak ya. Jadi iya Pak, nomor 1 komunikasi, jangan gara-gara jaga kita nggak sapa-sapaan. Ini kampung gak sopo-sopoan iki Pak ceritanya Pak. Mari kita guyub. Ya apa caranya RT telu iki? Aku sampai serba perkewa gak sopo-sopoan lugu kayak bro-brokan ngono. Enggak mana RT 3 dulu ini gitu. Mari Pak, kita ini kampung kita yang tercinta, kita butuh semua. Ya mohon maaf Pak, saya sebagai seksi keamanan prihatin saya melihat gini, enggak masalah, jaga ya yang penting sesuai standar, enggak bakal sesuai standar. Mungkin itu aja Pak Wahid, mungkin dari saya mungkin kurang pas di hati Pak Wahid, mungkin mohon maaf Pak, mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin Pak Agus semua kurang pas apa yang saya jalankan ini, saya mohon maaf sebagai seksi keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain Bapak. Gini Pak, yang Bapak dengan
gitu Pak ya. Ya, makanya kan perlu dievaluasi lagi apa untuk ruginya gitu loh Pak. Kayak kemarin ada yang juga bilang gini, Pak saya jaga di atas, saya di bawah, terus ada begini, kok saya di tengah gini, kamu jaga di sana. gitu Pak ya. Jadi gini Pak, kalau saya luruskan, terima kasih Pak, terima kasih. Saya kan cuma gini Pak, kenapa kemarin kok ada di depan rumah, kenapa ada di pos? Saya meluruskan Pak ya. Kayak sama tanya gitu, aslinya jaga yang nggak ada di depan rumah itu Pak, nggak ada di mana, seujung dunia ya nggak ada namanya pos kampling meskipun dua itu nggak ada. Kalau di aturan, ya mungkin yang bapak-bapak pernah di aparat, namanya jaga pos kampling meskipun 1 jam, sentralnya ya di pos, nggak di depan rumah. Kalau namanya makanya kemarin. Kalau di depan rumah itu cangkruan, maunya saya, harapan saya Pak, harapan saya, meskipun 5 menit ya fotokopi lah Pak, aku ya, mungkin itu Pak, makanya saya sampai gimana sih Bapak ini rasa kepedulian. Saya melihat Pak warga itu keberatan semua loh Pak itu Pak. Gitu Pak ya. Nah ya itu Pak. Dievaluasi mungkin ada cara lain, mungkin buka tutup pintu gerbang itu nggak harus jaga gitu loh Pak mungkin. Gitu. Mungkin ditunjuk 1 orang hari ini khusus untuk buka itu ya, itu juga bisa jaga gitu aja. Itu nanti kalau saya memutuskan gitu nggak bisa. Kan ada banyak orang. Nah itu makanya kita buka forum ini, kita evaluasi gimana yang terbaik untuk kampung kita. Gitu aja, Pak. Kalau saya sebagai seksi keamanan menjalankan perintah, tidak bisa mengarang-arang saya sendiri. Nah, gitu Pak. Itu terima kasih. Saya kembalikan ke operator. Penjelasannya akan ditambahi oleh Bapak Ketua RT sebagai penanggung jawab. Nah, terima kasih masukan dari Bapak Agus, Bapak Agus Makin, dan Bapak Roni yang memberikan sebagai keamanan sudah memaparkan sedetail mungkin. Artinya apa yang disampaikan Pak Roni itu saya sangat setuju. Pak Roni itu sangat setuju sekali sebagai sisi keamanan yang punya program. Kemarin memang mau mengadakan kamling yang sifatnya itu tidak jaga sampai dengan 24 jam, mengingat saya tahu persis hanya dengan sudah kerja siang terus malam menjaga itu sebenarnya itu ya tidak bagus. Tetapi dengan program RT yang sekarang ini saya punya program yang hanya kamling. Saya tahu kemarin pintu yang di barat itu yang berkunci hanya 1 orang 2 orang, itu saya sebagai manusia mempunyai kasihan. Kemarin Pak Dharma tak tanya juga, kadang-kadang buka itu lambat, kadang-kadang itu malam ada yang buka sendiri. Nah itu sebagai keamanan adalah bertanggung jawab sebagai keamanan yang ada di lingkungan ini, harapan itu aman. Saya kira dalam jangka waktu 1 bulan atau 2 bulan ini yang sudah berjalan ini sebenarnya tidak ada masalah. Yang mungkin yang ada keberatan yaitu kalau dikembalikan lagi ke flashback kembali, artinya nanti sama Pak Eri, buka 3 hari ganti misalnya Pak Roni, yang kedua Pak Nat, yang ketiga Pak yang lain dan sebagainya. Ini intinya sama sebenarnya. Ini tidak, kalau melaksanakan kegiatan ini dengan ikhlas tulus, dengan niat bismillah, insya Allah nggak berat. Kemarin dilaksanakan sudah bagus. Oleh karena itu saya sebagai ketua RT saya harapkan untuk pelaksanaan ini ya mari kita sama-sama menyadari, saling sama-sama merasa memiliki, yaitu di lingkungan RT 03 ini sebenarnya tidak berat menurut saya. Ini sebenarnya tidak jaga, hanya bertanggung jawab buka pintu yang di depan, apapun yang di sebelah barat maupun yang di sebelah timur. Ini itu saja, jangan sampai dibebankan 1 orang 2 orang. Nah itu selain itu juga seandainya ada apa-apa di kampung, minimal itu ada jaga, tahu kehilangan pada malam hari ini siapa yang bertanggung jawab. Ini harapan saya, ya itulah demi keamanan kebersamaan, harapan saya ya mari bekerjasama. Dan daftar jaga pun dicatat tidak hanya tiba-tiba, itu sudah ada daftar jaga yang
didesain oleh seksi keamanan itu sudah sedetail mungkin. Nah kemudian tadi sampaikan juga apabila tidak bisa jaga, yang penting komunikasi. Ini dari Pak Heri mintanya dibikin nanti untuk jaga. Saya mohon Pak Roni dibikinkan daftar jaga yang bagus, kemudian aturan-aturan yang perlu disampaikan, karena ini kerja sosial tidak sama dengan di militer atau di yang lainnya. Untuk SOP-nya tidak terlalu detail karena hanya sifatnya sosial. Kita bekerja berdasarkan musyawarah saja, nanti bikin jurnal, kemudian ditaruh di pos yang berada di pos kamling yang di tengah, supaya apa? Supaya sampaikan Pak Heri betul ya, begitu datang ngisi, kemudian selesai yang disampaikan jam 10 ditutup pintu, ya tutup. Terus nanti warga kalau ada yang masuk lewat darat, berarti dia tahu bahwasanya untuk RT 03 ini ada jam 10 sudah tutup, terkecuali ada urgent, ada kegiatan yang sifatnya untuk warga kita sendiri yang punya gawe, kemudian emergensi dan sebagainya, ini perlu disampaikan ke keamanan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan Pak Gus Wakil juga kemarin memang pada saat rapat beliaunya tidak hadir, pada saat rapat di Pak Mail, beliau juga rapat di mana ini di kelurahan ya. Dari hasil rapat juga beliaunya katanya WA sama Pak Mail tidak hadir, tetapi mengikuti apa yang sebagai hasil rapat. Mungkin seperti itu ya Pak Mail ya. Mungkin itu yang kami sampaikan Pak. Intinya mari kita bekerja sama, dibikin enjoy saja. Kalau seandainya jaga ini nggak bisa, mungkin bisa tukar, bisa izin, insya Allah kebijaksanaan dari keamanan, insya Allah nanti ada. Tadi sampaikan dia sanggup mengganti. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya menggarisbawahi masalah denda yang ditulis di situ, pernah ditulis di daftar jaga mengenai uang 50.000 di situ atau konsumsi ya Pak ya, atau uang 50.000. Sebenarnya kita tidak saklek 50.000 terlalu besar untuk kita memang, tapi kan bisa mengganti dengan konsumsi. Bisa sampai beli kopi satu itu 25.000 atau kue 15.000, dan cukup mengganti panjenengan yang tidak bisa hadir jaga. Yang penting koordinasi dan komunikasi kepada seksi keamanan atau Pak RT. Syukur-syukur beli kopi satu itu 1.000, di saya kan lumayan gitu lah. Syukur-syukur. Kalau agak ringan sedikit ya snack atau 15.000 sudah cukup mengganti panjenengan yang tidak bisa hadir. Demikian. Kemudian yang lain mungkin ada saran atau tanggapan dari Bapak Wakil Ketua RT pada Bapak Budiastono. Dipersilakan. Terima kasih Pak Wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Sallallahu alaihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ketua RT yang saya hormati, Bapak Sunardianto, Bapak Sekretaris, Bapak Bendahara, dan Bapak warga RT 3 yang saya hormati. Saya menanggapi apa yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan tadi terkait masalah program kerja, terutama pada program kerja. Pada program kerja, pada saat pelaksanaan, artinya perumusan program kerja, tentunya ada satu perumusan dan satu persetujuan sebelumnya. Nah, antara lain adalah beberapa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak seksi dari masing-masing bidang, termasuk sekaligus adalah di seksi keamanan. Sebelum dilaksanakan satu program kerja tersebut tentunya disampaikan dalam satu pertemuan. Satu pertemuan itu tentunya ada satu kesepakatan kita semua, apakah program ini bisa dilaksanakan ataukah tidak. Tentunya ada suatu kesepakatan, dan kesepakatan itu mayoritas harus disetujui oleh
semua, artinya sebagian besar warga yang kita untuk melaksanakan program kerja tersebut. Nah, yang tentang masalah keamanan itu tadi, yang pada saat menyampaikan suatu program tersebut, tentunya sudah sampaikan dan warga pada saat pertemuan itu kita sepakati semua, artinya sepakat untuk melaksanakan jaga. Tentunya di sepakat itu ada yang tidak hadir, tentunya yang tidak hadir sudah otomatis menyerahkan artinya segala keputusan itu di dalam satu rapat. Itu yang pertama, artinya suatu program tentunya berdasarkan dari suatu kesepakatan untuk bisa kita laksanakan. Yang kedua, untuk masalah yang jaga intinya adalah kita adalah suatu program di keamanan. Yang pertama adalah tujuannya adalah pertama kita saling memiliki kampung kita semua. Artinya kampung itu kita ini kita semua, keamanan itu kita semua. Nah, itu yang pertama tujuan kita. Nah, tujuan kita itu pertama, artinya kampung kita adalah untuk kita semua, bukan untuk seksi keamanan untuk Pak Arsitek, tapi kita saling memiliki. Itu tujuan pertama. Nah, kemudian karena kita itu adalah warga yang heterogen, artinya mempunyai kesibukan yang akhirnya tidak sama. Tentunya kita menyesuaikan, artinya metode jaganya itu sudah apa. Nah, kita mencoba ini juga artinya untuk menjaga kita sama-sama saling memiliki. Dan pertama, kedua menjaga kerukunan kita semua. Jaga tidak seperti jaga orang-orang jaga tentara atau cara-cara orang yang harus jaga ronda malam, artinya dari malam sampai pagi, bukan seperti itu. Tapi artinya hanya berapa jam? Ya 2 jam, itu efektif pada 2 jam. Nanti jam 8 sampai jam 10, itu efektifnya, artinya efektif. Nah, itu Bapak-bapak semua jangan dianggap suatu beratan, artinya anggap enteng, artinya makanya saya katakan Pak Wakil, artinya cakupan lah, saling menjaga keakraban. Artinya harapan nanti itu kita bisa artinya rolling dalam satu putaran itu bukan tetap, itu pun artinya kita sama-sama saling mengenal. Seperti kemarin itu saya jaga sama Pak Imam. Selama ini saya tidak pernah langsung ngomong sama Pak Imam langsung. Dengan jaga itu saya bisa ngobrol sana, misalnya jaga sana ke sana sampai jaga kampung. Nah, itu intinya seperti itu. Nah, harapan itu nanti ke depan di rolling dalam satu jaga itu tidak sama, bisa ketemu dengan yang lain, bisa ngobrol dengan yang lain. Itu intinya artinya kita jangan paksa untuk artinya terpaksa kita jaga. Dan itu yang di dalam kita bisa jaga itu sudah disampaikan Pak Roni untuk bisa komunikasi artinya itu yang bisa artinya kita menyampaikan untuk masalah denda, masalah konsumsi itu bukan paksaan, dia sukarela, tidak ada paksaan, ada tidak wajib untuk bisa memberikan. Artinya yang pertama adalah komunikasi itu aja. Nah, harapan di komunikasi itu mungkin ada yang komunikasi yang secara memang sifatnya sudah ya begitu itu. Istri saya itu kalau komunikasi kasar, saya orang halus, tapi kalau sudah terbiasa kasar ya sudah. Misalnya itu artinya. Nah, itu untuk menjaga komunikasi yang baik, mungkin kita sama-sama bisa menyadari ya komunikasi yang baik lah, menegur itu yang artinya kita sama-sama menyadarilah, kita saling itu bisa kita tetap bersatu lah, artinya seperti itu. Intinya jaga ini adalah suatu, intinya adalah kampung itu kita bersama, artinya kita memiliki semua itu untuk tanggung jawabnya. Mungkin saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Budi Astono sebagai Wakil Ketua RT yang telah mengingatkan lagi kepada kita semua bahwa apa yang sudah diputuskan dalam rapat, yang tidak hadir harus mengikuti hasil rapat. Demikian Pak Budi menjelaskan. Kemudian perlu adanya rolling jaga, jadi temannya tidak itu aja, jadi kita bisa bertemu dengan tetangga yang lain. Demikian. Untuk Bapak yang lain, monggo masih ada pertanyaan atau unek-unek, monggo ketemu. Ya Pak.
Artinya untuk wajib sekarang untuk keamanan bisa ditiadakan, Pak. Ya, udah itu aja. Udah nggak usah beli ke sini. Gimana, Pak? Ya di sana aja. Berarti untuk iuran jaga keamanan RW sekarang itu nggak usah perlu karena sudah ada jaga di sini sekarang. Kalau ada jaga di kampung berarti nggak ada iuran di RW, itu Pak Lewat. Iuran keamanan RW. Ini kebijakan Pak. Ini rumah tangga kita Pak. Jadi tidak bisa disamakan dengan ke RT-an dengan ke RW-an. Wong iuran kita RT 4 sama 5 beda. Kalau di sana ada jaga, di sini ada jaga, di sana tidak. Ini nggak mutlak pakai program dari kepengurusan. Masalah kemarin-kemarin kok nggak ada. Loh itu programnya RT lama, ini RT baru, kan gitu Pak. Jadi mohonlah kesadaran. Mari kita Pak, buang ego-ego Pak. 2 jam. Ini kampung kita. 2 jam dok. Kan itu Pak. Jadi kalau itu kan nanti kalau saya teruskan nanti membuat rame nanti. Jadi mohon maaf Pak Amrul. Jadi antara ke RW sama ke RT mungkin dipisah, nggak bisa disamakan. Kan itu. Jadi ya tetap kan itu. Jadi apa ya, dari ya kita mengacu, kita tidak bisa sama kepemimpinan yang lama dengan yang baru, makanya nggak bisa. Mungkin itu Pak penjelasan dari saya Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak, cuma saya kan menyampaikan kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gitu Pak? Sampai ngomong Pak. Enggak usah. Mending kita kembalikan ke warga saja. Jadi gini loh Pak. Makanya maunya gimana gitu loh Pak. Jadi gini loh Pak ya. Mohon maaf Pak. Ya. Saya main ngomong lah biar enak. Ya ngomong aja ngomong. Untuk setelah jaga kita kembalikan ke warga saja Pak. Maunya gimana jaga ini? Kita lanjutkan apa kita sudah sampai sekarang gitu aja Pak? Gitu Pak ya. Saya tarik ke sesuatu aturan. Kalau namanya keputusan, kalau modelnya kayak sampean gini hancur Pak. Loh iya loh Pak, karena udah diputuskan rapat semua itu Pak, dimentahkan. Ini nanti mentah-mentah terus. Sebenarnya waktu itu kan hanya wacana, belum pada sistem di pamer penjualan itu juga ada wacana. Jadi yang kita sepakati bahwa akan ada jaga, tapi di negeri itu belum ada bagaimana bentuknya atau sistematisnya belum ada saat itu. Kemarin udah jelas Pak ya, di situ ada notulennya, ada gini, udah disebarkan undangan, udah diputus. Kayak saya ini bukan masalah, kalau saya sendiri nggak jaga nggak apa tambahin. Nah, masalah itu kita menghormati forum yang terbaik itu. Nanti kalau lama kayak gitu, ya buyar lah tatanan kita. Enggak, ini masalah rapat ini, nggak rapat mentah terus ya gimana? Kalau mentah-mentah boleh ya. Makanya bagi yang tidak hadir ya salah sopo gak teko ngono akhirnya Pak. Daripada doa-doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ketua RT dan jajarannya, sesepuh ini sepuh keluarga besar RT 3 yang saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah kita bersama-sama ringan melangkahkan kakinya dalam rangka undangan triwulan yang diselenggarakan oleh kepengurusan Bapak RT, Bapak Sunardianto. Ini perlu kami sampaikan Bapak, ini jujur saja. Jadi kami mengamati dari awal, dari sambutan dari beliau Bapak Ketua RT, Bapak Budi, termasuk dari seksi-seksi lainnya disambat dari berbagai
argumen dari teman-teman semua, kami hanya meluruskan saja. Ini barangkali bisa dipakai, Pak. Ini adalah buah dari Ramadan. Bagaimanapun ini adalah sosial kemasyarakatan yang harus kita junjung bersama, Pak. Ini buah dari Ramadan, Pak. Jadi kalau kita sadar, kita sebagai umat yang beragama, kemarin apa yang dicantumkan dalam Ramadan kemarin, ini satu permasalahan, satu sosial yang harus kita selesaikan. Maka bersamaan malam hari ini, syukur alhamdulillah kami bisa paling nggak bisa membawa aspirasi dari teman-teman semua. Jadi saya itu mengukur tadi apa yang disampaikan. Kami hanya meluruskan saja, Pak. Bapak Ketua RT ini, Bapak Ketua Roni, Bapak Keamanan, Pak Roni Spodo ya, Pak. Ini perlu kami sampaikan, Pak. Jadi kalau mengacu dari pada bapak-bapak tadi masalah jaga yang keamanan, jujur saya pribadi saya mengakui saya mengikuti program KRT-an karena saya paham saya ini orang lingkungan, saya ini orang sosial. Kami berjalan 9 tahun, kami menghadapi dengan sosial berbagai macam cara, berbagai macam kebijakan, berbagai macam problem. Saya sampaikan, saya lalui semua, Pak. Tapi jujur, yang ada di RT 3 ini sumbangsih pemikiran, kemajemukan jenengan semua itu sangat tinggi, Pak. Keegoannya sangat tinggi. Jadi ini perlu, ini tugas dari Bapak Sunartianto selaku Ketua RT, bagaimana untuk membuat nyaman dan keamanan warga ini adalah utama. Maka sebagai apa yang kami sampaikan awal, kami hanya meluruskan saja, Pak. Jadi untuk program keamanan monggo. Yang penting bapak-bapak sini ini yang dipermasalahkan itu masalah uang. Ini jujur Bapak, Pak Roni, Pak Keamanan, ini kalau kita mengacu pada apa ya, berarti jenengan dan lain-lainnya yang ada uang 50.000 ini sebenarnya kita ini malu, Pak. Karena jujur, Pak, dari definisi jaga kemarin sudah nggak jelas. Kalau disampaikan oleh beliau dari Gus Wakid untuk definisinya, tapi saya nggak membahas itu, Pak. Tapi intinya nilai 50.000. Kalau memang kepengurusan ini ingin membuat suasana bahagia nyaman di RT 3, ini mungkin masih banyak cara, Pak. Nggak harus dengan jaga dan lain-lainnya. Tapi kalau memang jaga ini menjadikan prioritas, menjadikan kebijakan yang disampaikan oleh beliau-beliau tadi, ini tidak apa-apa. Tapi yang penting nilainya. Nilai 50.000 itu, ini saya jujur, Pak, saya itu sangat prihatin, ya. Saya itu berjalan dari bawah sampai ke atas, saya itu melihat warga saya itu seperti apa. Jadi apa ya, 50.000 ini enggak apa ya, enggak relevan, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, ini dari keluhan dari teman-teman ini masalah jaga, tetap insya Allah tetap mendukung, Pak. Tapi permasalahannya yaitu iuran yang pertama. Yang kedua kasihan, Pak, yang kena SIP harus bergantian. Ini banyak ya, Pak, yang komplain ini, tapi kan saya kan hanya sebagai penyampai saja. Yang kena SIP harus bergantian, ini tidak apa-apa. Tapi yang saya sampaikan ini menjadi problem di lingkungan sosial yang sangat cinta ini. Kita ini warga, Pak, di lingkungan sosial tidak digaji, tidak dibayar, tapi menghadapi problem ini kan kadang-kadang kita ini membuat emosi itu, ini pertama. Tapi yang perlu diketahui ini bapak-bapak pengurus, ini intinya kami tetap masalah jaga monggo, tapi dengan sistem masalah keuangan harus bayar 50 dan lain-lainnya, jaga harus ditukar. Ini saya mohon ke keikhlasannya, lapang dadanya. Kalau kan memang yang jaga itu masuk, ya wis biarkanlah. Mungkin ada yang lain. Masalah buka pintu itu kan masih ada 2 orang. Ini enggak harus ditukar kayak kemarin dari yang masuk sore-sore ini, termasuk kemarin ini dari Bagus ada Bagus. Ini kemarin beliaunya itu masuk sore karena jaga harus pulang setelah jam 10 kembali lagi ke pabriknya. Saya sangat prihatin, Pak. Bahkan ini jadi satu keluhan warga ini, Pak RT, Pak Keamanan, Pak Roni. Ini mungkin bisa diperhitungkan kembali, dievaluasi kembali kata Pak Heri.
itu mungkin ada sistemnya seperti apa. Kalau hanya untuk apa ya, untuk silaturahmi, untuk membuat rasa nyaman, aman, teduh warga RT 3 mungkin masih banyak cara yang harus kita sampaikan. Nggak harus jaga, nggak datang bayar 50.000 dan membayar subsidi. Ini kan beban-beban ini kita harus hilangkan, Pak. Soalnya jujur Pak, saya itu kemarin amanah ke RW, saya itu jujur Pak, saya itu berjalan satu RT 1 sampai Blok Zaitun. Keluhan-keluhan yang selama ini tercover, yang saya cover ini itu masalah keamanan juga. Dan alhamdulillah tadi sampaikan oleh Pak Agus, Pak Amrul masalah jaga, kita kan sudah ada satpam dan lain-lainnya. Tapi saya juga menghormati, ini keputusan kelembagaan saya hormati, tapi mungkin bisa dievaluasi kembali dan membuat cara kembali untuk mensatukan, untuk membuat rasa aman, rasa teduh warga RT 3. Mungkin ini hanya kami sampaikan Pak. Jadi acuan kami hanya mengimbau kepada Bapak pengurus kemajmuan yang sangat tinggi di lingkungan ini, kita sangat berhati-hati. Karena jujur aja Pak, berangkat dari kepengurusan sebelum-sebelumnya, ini luka di atas luka itu banyak Pak. Maka harapan kami ini warga saling membutuhkan, ono opo-opo ya ono tonggoni. Ini yang menjadi acuan. Bagaimanapun masalah gesekan yang sekecil, yang hanya kecil, tapi dibuat dibesar-besarkan, hanya mempertahankan keegoannya masing-masing. Ini saya sampaikan, ini mohon maaf sekali lagi kepada Bapak kepengurusan tahun ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi pendorong, menjadi hibroh kalau kita beragama, menjadi pelajaran. Apa yang kita lihat di lingkungan ini sebagai barometer kita untuk berpikir, untuk untuk beraksi dan lain-lainnya. Ini harapan kami, mudah-mudahan sedikit apa yang kami sampaikan ini menjadi buah renungan Bapak-bapak semua dan Bapak-bapak yang ada semua ini. Mudah-mudahan RT 3 tetap kompak, RT 3 tetap bersatu seperti yang kemarin. RT 3 tetap menjadi idola untuk di KRW RW 4. Harapan kami seperti itu. Ini adalah sebuah risiko baik kepengurusan maupun bapak-bapak semua, kita harus legowo. Sekali lagi saya sampaikan, mungkin menjadi acuan untuk menjadikan inspirasi kita semua malam hari ini. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sarjono, Pak RW. Ini suatu masukan yang sangat bagus kaitannya dengan program yang dilaksanakan. Intinya adalah mari kita kaguyuban, mari saya minta dukungan panjenengan semua sebagai amanah panjenengan semua, sebagai pelayan panjenengan semua. Tadi disampaikan dengan Bapak Roni, itu adalah gaya pemimpin yang berbeda. Bagaimana bisa menghormati, menghargai pemimpin kalau bisa supaya berjalan dengan baik, dengan nyaman. Artinya program yang kita laksanakan ini betul-betul sudah kami rapatkan. Untuk pelaksanaan kita coba, alhamdulillah memang banyak yang setuju dan tidak. Jadi masukan dari Bapak Sudarsono untuk sebenarnya tidak denda Bapak. Kemarin ada alternatif memberikan konsumsi atau kalau nggak bisa konsumsi atau dan komunikasi. Ini lebih bagus lagi. Kalau tidak bisa memberikan konsumsi, tidak memberikan denda, paling nggak minimal komunikasi. Saya pasti ada kebijaksanaan, nggak ada toleransi. Seperti Pak Heri jaga, mosok saya jaga, saya harus pulang. Itu sebenarnya tidak. Seperti Pak Heri Tepa, mungkin Pak Nar karena saya itu adalah seorang TNI, mungkin Pak Nar tahu saya baru tugas negara. Oke Bapak silakan selamat bertugas demi merah putih. Begitu juga kita ada kerja sosial Bapak. Bukan kita itu, saya tidak memiliki rasa sedikit pun apapun pamrih, tidak ada. Program dilaksanakan berdasarkan rapat musyawarah mencapai mufakat. Kalau panjenengan semua setuju, kita laksanakan. Sudah berjalan, ya pasti ada sedikit gesekan itu wajar, ada yang tidak kepuasan itu wajar, atau mungkin entah nggak dukung dengan program RT-nya, atau tidak suka dengan Pak Seksi Keamanan, itu tergantung dari panjenengan semua. Intinya mari kita niat kerja ikhlas untuk ibadah, insya Allah dilaksanakan seberat apapun. Pak Nas seorang komando dulunya,
tiap hari di hutan, di gunung, di udara, saya laksanakan dengan ikhlas. Alhamdulillah sampai pensiun juga sehat walafiat. Oleh karena itu saya menghimbau, mengharap, memohon panjenengan semua hanya doa restu dan dukungannya. Saya punya gaya memimpin sendiri dengan gaya yang sifatnya tidak selalu untuk memberatkan panjenengan semua. Saya kira ini dampaknya jaga, dan nanti bisa direvisi Pak Roni untuk jaga ini tetap kita laksanakan, tetapi mohon untuk para seluruh warga mendukung pelaksanaan ini dengan syarat ikhlas dan tulus. Toh nanti kalau tidak bisa jaga, mohon komunikasi. Pak Kusanto misalnya, Pak Nar saya lagi dinas, insya Allah monggo Pak, saya sering melaksanakan, silakan Bapak utamakan tugas pokok dulu. Itu artinya tugas untuk rumah tangga, jihad untuk rumah tangga keluarga. Nggak mungkin Pak Nar itu atau Pak Rono itu jangan ini jaga. Itu kalau di militer Pak, di militer. Kali ini enggak, ini kerja sosial. Harapan saya mari kita dengan niat ikhlas dulu, bismillah dulu, mau dulu, jangan membenci karena Pak Nar. Bencilah kira-kira yang sifatnya ini tidak dibenci, ya ini kerja sosial, ini disenangi saja. Ya, insya Allah nanti akan berjalan dengan baik. Ini Pak Rono nanti untuk revisi yang untuk denda dihilangkan saja, memberikan konsumsi tetap ikhlasnya saja, mungkin nggak bisa tidak apa-apa, ini komunikasi saja, komunikasi mungkin Pak Heri pas jaga nggak usah pulang, monggo ya, tidak usah tukar, nanti seksi keamanan dan Pak RT kalau ada rumah siap menggantikan, begitu Pak Gey. Kalau dengan saya yakin kalau panjenengan ikhlas kemudian jujur, misalnya saya kok kerja bilang nggak kerja atau kerja bilang nggak kerja, itu tergantung hati panjenengan semuanya, hati dari panjenengan semua. Jangan nanti nggak kerja bilang kerja, monggo nggak apa, itu panjenengan yang punya nantinya, bukan Pak Nar atau bukan sesi keamanan. Wong nggak kerja bilang kerja, ini adalah yang tahu dari panjenengan semua. Oleh karena itu saya harapkan bikin senyaman mungkin, seikhlas mungkin. Saya sebagai pelayan panjenengan semua, sebagai amanah panjenengan semua, insya Allah sangat bekerja semampu saya, semaksimal saya, tapi dengan harus ada dukungan panjenengan semua. Mungkin itu, terima kasih. Nah, ini saya ingin ngomong penasihat kami dari Bapak Edi, Bapak Imam, Bapak Yus ini mohon untuk memberikan satu patah dua patah yang sifatnya untuk membangun, untuk memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Oke, terima kasih. Jadi kita harus cool dulu ini. Yang pertama yang saya garis bawahi adalah tentang kalau program lain-lain saya kira tidak ada masalah. Kalau yang berkaitan dengan jaga itu esensinya di denda. Saya juga berharap jaga mungkin tetap dilaksanakan, bukan jaga sebenarnya piket. Kalau jaga itu kan terlalu dibayangkan itu terlalu besar gitu. Kita hanya ngumpul piket 2 jam buka pagar, menutup pagar kan itu. Jadi itu nggak usah lah diembel-embeli dengan dana, karena sebetulnya semua orang keberatan. 50.000 itu kan bagi kita yang sudah pensiun, sudah tidak bekerja itu lumayan lah. Jadi tetap jaga, tapi nggak usah lagi ada denda-denda yang barangkali ini akan menjadi masalah, akan menjadi pemicu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, tapi akhirnya bagi beberapa orang ini dijadikan sebagai pemicu nantinya, pemantik berbagai persoalan menjadi tidak setuju itu karena dana-dana itu. Jadi tetap kalau mau diadakan sanksi berupa denda, ya denda natura, misalnya denda natura itu ya konsumsi lah. Kalau konsumsi kan bebas, harganya berapa? Bisa 10.000, bisa kalau cuma 3 orang yang jaga kan 2.000-an, 3-6.000 lah. Tapi nggak usah diwujudkan dalam bentuk dana 50.000. Ini usulan saya. Dan tadi udah bincang-bincang sama Pak Imam tadi. Jadi dihilangkan denda rupiahnya itu. Kalau bisa termasuk kerja bakti. Jadi supaya kita tidak dikit-dikit dipajak gitu. Kesannya itu begitu. Jadi kalau kerja bakti bagi mereka yang tidak datang, harap memberikan bantuan berupa natura. Jadi tidak dalam bentuk uang, karena uang itu sensitif banget. Ini usulan saya. Jadi saya sudah ngomong sama partner, Pak Imam juga kesannya begitu. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penasihat, ini masukan yang sangat luar biasa. Ini
supaya diperhatikan oleh seksi keamanan, termasuk saya juga. Nanti kita revisi untuk jaga tetap dilaksanakan, kebijaksanaan nanti akan tetap disampaikan kepada warga. Ya, Pak Agus, ya. Yang penting komunikasi, koordinasi. Insya Allah Pak Nar itu orangnya lembut, Pak. Insya Allah saya akan selalu memberikan kebijakan yang terbaik buat warga kita sendiri. Ya Pak Yus, terima kasih sekali untuk masukannya, sangat luar biasa. Ini sebagai koreksi buat saya sendiri sebagai ketua RT. Ini harapan saya memang seperti itu ya, masukan-masukan dari panjenengan semua ini harapan saya bisa untuk membangkitkan kita sebagai pelayan panjenengan bisa enak, nyaman yang dilaksanakan di RT 3 ini. Mungkin itu yang kami sampaikan semuanya. Saya terima kasih atas kehadiran panjenengan yang pertama, yang kedua terima kasih atas usulan, masukan, intinya semuanya untuk kebaikan di RT 03. Dan Bapak Roni juga akan kita revisi lagi sebaik mungkin, seenak mungkin. Mudah-mudahan pelaksanaan dia berjalan dengan lancar. Yang kami harapkan komunikasi dan koordinasi. Sekarang insya Allah sudah di sarana media HP, kalau nggak bisa juga mau kita dulu dekat. Kita berupaya Pak Gunawan juga dekat, misalnya nggak bisa karena saya besok jaga, saya nggak bisa, itu luar biasa, enak sekali. Apalagi ada media di situ, ada HP, mungkin lebih baik kalau nggak ada bisa pakai HP untuk komunikasi yang disampaikan. Ya, itu yang kami sampaikan. Terima kasih semuanya. Bapak Nasihat Pak Imam Idul, Pak Edi, monggo sepatah dua kata.